Bagaimana kisah perjalanan WNI saat dievakuasi dari Iran ke tanah air? Sudah bergabung bersama Kompas TV melalui sambungan Zoom Heri Supriyono, kontributor Kompas TV yang baru tiba di tanah air. Selamat siang Mas Heri, kemarin sempat tertahan di Doha. Kapan tiba di tanah air, Mas? Mohon maaf Mas Heri, tampaknya audionya masih ke-mute, boleh dinyalakan terlebih dahulu, Mas? Ya, selamat Ya, siang oke. Mbak. Ya, selamat siang Mas Heri, silakan Mas. Ya, kita tiba di tanah air kemarin pukul 6 pagi Mbak, dan memang ada masalah ketika kita berangkat dari Baku, Azerbaijan menuju Doha, Qatar. Di tengah perjalanan kita mendapat laporan dari pilot pesawat bahwa bandara Doha ditutup karena pangkalan Amerika Serikat di Qatar diserang oleh Iran, begitu Mbak. Jadi kita akhirnya landing di Jeddah sementara selama 7 jam kurang lebih begitu. Mas Heri, lalu ketika itu proses evakuasinya seperti apa? Berapa lama, berapa hari, kemudian apa saja kendala-kendala dalam proses evakuasi tersebut? Ya, kita dari hari Jumat berangkat evakuasi dari Tehran menuju Baku melalui jalur darat sekitar 9 jam sampai di pos perbatasan Astara, ini Iran dan Azerbaijan. Kemudian dari situ agak lama kita menunggu karena ada beberapa antrian dari negara lain juga seperti Cina dan India. Kemudian lalu setelah kita masuk perbatasan Azerbaijan, dari sana kita diberangkatkan menuju ibu kota Azerbaijan, Baku. Di sana kita menginap sekitar 2 malam lalu mendapat tiket ke Doha begitu. Mas Heri, kami mendapatkan informasi kalau Mas Heri bersama keluarga sudah 12 tahun tinggal di Iran. Apa yang akhirnya membuat Mas Heri dan keluarga memilih untuk melakukan evakuasi untuk kembali ke tanah air? Sebenarnya masalah kita itu pada ini sih Mbak, istri dan anak ya, karena mereka mungkin agak terganggu ya mendengar suara ledakan-ledakan walaupun itu memang tidak sampai menghantam daerah sekitar kita atau bahkan mungkin sudah diintercept terlebih dahulu. Namun suara-suara itu terkadang sangat dekat gitu sehingga mereka, istri dan anak saya merasa terganggu dan akhirnya kita memutuskan untuk evakuasi. Mas Heri, selama 12 tahun tinggal di Iran tersebut, apakah situasi ini juga pernah terjadi sebelumnya, Mas Heri? Tidak pernah terjadi sebelumnya Mbak, dan ini baru pertama kali kita mengalami hal ini. Memang dulu sempat ada rencana evakuasi dan kontingensi dari KBRI Tehran, namun kemudian tidak jadi dilakukan dan status dari siaga 2 kemudian berubah menjadi 3 begitu, dan ini memang awal kali kita merasakan dan mengalami siaga 1 dan harus evakuasi begitu. Hingga saat ini apakah ada mungkin kenalan atau kerabat Mas Heri di sana yang memilih untuk tetap bertahan di Iran, Mas? Iya, ada. Eh, Kalau boleh tahu apakah mereka sempat mengatakan alasannya kenapa memilih untuk bertahan, tidak juga ikut evakuasi seperti yang dilakukan Mas Heri dan keluarga? Iya. Dari jumlah 386 WNI di Iran, sekitar 96 orang atau 97 orang sudah dievakuasi, sisanya 289. Dari beberapa teman yang saya tanya, mereka mengatakan bahwa situasi sampai sekarang masih cukup aman, terutama karena mereka tidak tinggal di Tehran. Mereka tinggal di kota-kota lain yang intensitas serangan tidak terlalu masif gitu. Berbeda dengan di Tehran, itu pertama. Kedua, mereka mengatakan bahwa ketika serangan terjadi pun yang terkena target atau yang sasaran itu tidak terlalu banyak, 1, 2 begitu Mbak. Mhm. Eh, Mas Heri, apakah ini kan kalau kita tahu Israel dan Irannya sudah melakukan gencatan senjata seperti itu ya. Apakah nanti ketika misalnya kondisi di sana sudah mulai membaik dan juga tidak ada ancaman untuk konflik lagi, apakah Mas Heri dan keluarga akan kembali ke sana, Mas? Iya, sehari lalu kami dikontak dari perusahaan mengatakan bahwa
jika kondisi pulih, diharapkan kami bisa segera untuk kembali ke sana, gitu. Oke, Mas Heri, untuk di tempat Mas Heri tinggal, di wilayah Mas Heri tinggal, sebenarnya selain tadi ada sirine, ada nggak sih mungkin bekas-bekas dari konflik itu, apakah memang ada ledakan misalnya atau seperti apa, Mas? Iya, ledakan hampir terdengar setiap malam, Mbak, pukul 10 hingga dini hari begitu. Kadang sehari sekali atau 2 hari sekali, atau kadang tiap malam begitu ledakan itu terjadi. Dan, kenapa saya bilang itu ledakan lebih banyak berasal dari rudal-rudal atau drone Israel yang diintercept Iran, karena kita ketika jalan keluar tidak menyaksikan ada bekas-bekas, eee, rudal jatuh atau drone begitu. Hanya beberapa tempat saja yang memang, eee, kita menyaksikan sendiri seperti di kantor media nasional Iran, kita menyaksikan sendiri kalau itu memang bekasnya ada, terus depot minyak di dekat kita, kira-kira mungkin beberapa 10 kilometer mungkin itu memang kita lihat. Tapi, dengan banyaknya suara-suara ledakan tersebut, ketika kita keluar kita tidak, menyaksikan sebegitu banyaknya begitu, Mbak. Oke, Mas Heri, kami berharap memang keluarga terutama anak-anak tidak trauma dengan konflik yang terjadi ini dan Mas Heri dan keluarga bisa segera kembali ke Iran untuk meneruskan kegiatannya di sana. Terima kasih atas informasinya Mas Heri Supriyono, kontributor Kompas TV. Selamat beraktivitas kembali.